Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 29 September. Untuk IHSG ditutup naik tipis 0,03% ke level 6.939. Malah tadi untuk IHSG sempat nyentuh resistennya ya di 6970-an, cuman gagal breakout turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di IHSG ini kita bisa lihat bareng-bareng tanggal 29 September secara keseluruhan. Untuk hari ini aslinya masih net sell ya, paling banyak distribusi itu di saham BBCA ya, keluar 356,7 M. Kemudian di Bank Mandiri aslinya hari ini keluar 147,5 M. Kemudian di Medco, Gotoh, MTK hari ini juga aslinya keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada saham AMMN ya, dan untuk saham AMMN hari ini naik lumayan tinggi, dan nanti kita akan cek untuk saham AMMN. Selain di saham AMMN untuk hari ini aslinya juga masuk di saham Bank BNI, Telkom, Astra, Harum, ITMG. Cuman secara keseluruhan masih net sell sih. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 29 September, sebagian untuk indeks Asia merah ya, Nikkei merah, kemudian sebagian hijau. Untuk indeks US-nya di sini ya masih belum buka ya, kita lihat aja nanti, semoga aja bagus. Kalau lihat transaksi dari tanggal 25, coba dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya cenderung keluar ya, ini khususnya di saham BBCA. Tapi yang menarik di sini untuk aslinya masih terus masuk di saham Bank BNI ya. Kemungkinan untuk minggu depan nanti kita akan cek untuk saham Bank BNI. Oke, itu untuk IHSG hari ini sih. Untuk minggu depan hari Senin mungkin ya semoga aja masih akan konsolidasi ini sih, masih akan mengejar resistennya di 6970-an. Oke, itu untuk IHSG ya. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA yang hari ini paling banyak di distribusi asing ya. Untuk hari ini saham BBCA ditutup minus 0,56%. Di awal market open gap bawah ya, dan harga penutupan, harga pembukaan ini sama di 8.825, sempat open gap bawah kemudian naik mencoba nyentuh resistennya di 8.900, cuman gagal breakout turun lagi ya, ditarik turun lagi. Secara teknikal untuk resistennya masih di 8.900 dan supportnya lumayan jauh di 8.700 ya. Jadi misal aslinya masih terus jualan sih amannya jangan buru-buru entry di saham BBCA. Kalau mau invest atau average down lagi nambah muatan, yang penting nunggu asingnya udah nggak banyak distribusi aja. Mungkin seperti itu sih kalau kita cek untuk transaksinya. Untuk BBCA aslinya hari ini net dalam 1 minggu terakhir ini net sell 900-an M ya. Untuk hari ini tanggal 29 net sell 356,7 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BBCA hari ini tanggal 29 ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya RX murni distribusi ini 100% transaksinya selling ya. Untuk RX net sell 175,4 M. Selain RX ada YU yang net sell 140,6 M. Selain itu ada ZP, AK, CC, AK, BB versi asing juga jualan. Kemudian untuk asingnya yang masuk TPK aja, cuman nggak sebanyak asing distribusi ya. Untuk lokalnya sendiri hari ini net buy ya. Semoga aja untuk lokal bisa jaga harga untuk saham BBCA supaya nggak jebol di bawah 8.700. Jadi kalau mau entry lagi mungkin dengan nilai yang lumayan sih jangan buru-buru entry sih, tunggu aja di area support 8.700, semoga nggak jebol area situ. Kita lihat aja untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Tadi sempat naik sih, di awal market itu naik lumayan tinggi untuk saham Bank BRI, open gap atas ya, malahan dibukanya di 5.300. Jadi open di 5.300, sempat naik dikit, habis itu langsung ditarik turun dan close di harga penutupan yang kemarin 5.225. Sepertinya mau naik, cuman masih agak berat ini untuk saham Bank BRI. Untuk supportnya sih masih di sini 5.125 ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BBRI. Hari ini untuk saham Bank BRI aslinya sih kayaknya nggak banyak jualan sih, cuma net sell 8,7 M aja, jadi sebagian masuk sih. Untuk saham Bank BRI hari ini cukup liquid sih. Untuk hari ini untuk asingnya yang keluar ZP, BBDX, dan yang masuk RX, TPBK ya. Jadi sebagian masuk, sebagian keluar. Yang menariknya di sini untuk saham Bank BRI ada OD versi lokal ya, yang akumulasi
102,3 M. Kalau kita perhatikan hari ini sih ya, ini sih ada OD yang akumulasi. Cuman untuk besok Senin mungkin minggu depan ya, kalau, masih turun sih kayaknya jangan buru-buru entry sih, bisa tunggu aja di level ini 5.100-an lah ya, 5.150 ke bawah itu kalau mau entry sih pertimbangkan area situ. Kemungkinan akan mantul di area situ kalau tren untuk saham Bank BRI ini masih terus uptrend. Selama nggak ada sentimen negatif aja sih, kemungkinan besar masih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Cuman ya, sabar aja. Kalau koreksinya sehat, ya kemungkinan besar akan mantul di area 5.150-an, mungkin di area situ untuk area pullback. Semoga aja sih seperti itu. Perhatikan saja area supportnya. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini aslinya masuk dan harganya naik lumayan tinggi, 1,98% ke level 10.325. Malah tadi sempat nyentuh resistennya ya di 10.400 tadi sempat nyentuh level itu ya. Mungkin buat teman-teman yang udah taking profit untuk besok sih, ini naiknya udah lumayan tinggi ya untuk saham Bank BNI. Jadi mungkin perhatikan aja level ini secara teknikal 10.375, apakah akan bisa breakout di atas itu atau enggak ya, kita lihat aja besok. Tapi kalau melihat transaksi hari ini aslinya masih masuk 83,4 M, dan kalau kita cek dari tanggal 25 untuk asingnya juga masih masuk ya, paling banyak asingnya itu masuk di saham Bank BNI dalam satu minggu terakhir ini. Netpay 699,8 M ya, semoga satu minggu depan asingnya masih masuk dan harganya bisa breakout lagi ya. Kok BBRI, BBNI tanggal 28 hari ini untuk asingnya yang masuk ada BK, RX, ZP, KZ. Paling banyak BK, Netpay 6,9 M. Kemudian ada yang jualannya ternyata ada AK ya, mungkin AK-nya ini taking profit di harga atas, net sell 106,5 M. Kalau lihat transaksi hari ini ada AK yang udah mulai distribusi ini. Jadi untuk minggu depan sih saran saya jangan buru-buru entry ya. Apalagi ini hitungannya udah dipucuk ya, rawan koreksi, takutnya seperti Bank BCA, Bank BRI ya, setelah nyentuh level tertingginya koreksinya lumayan dalam, dan untuk supportnya juga ya di area sini sih kalau secara Fibonacci ada di 9.700, dan kalau mau entry ya sebenarnya nanggung, ini udah di pucuk ya. Kalau mau invest ya amannya nunggu koreksi aja sih. Cuman kembali lagi disclaimer, ini sih waktunya buat taking profit mungkin. Tapi tetap ya buat patokan ini aja, selama masih bisa breakout di atas 10.375 sebenarnya secara teknikal masih ada kemungkinan naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Kalau mau entry sih di harga saat ini sebenarnya terlalu beresiko ya, takutnya koreksi turun kan supportnya lumayan dalam, antara resiko dan potensi kenaikannya sama-sama kayaknya lebih gedean resiko ya, resiko buat koreksi, apalagi Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri cenderung didistribusi asing untuk beberapa hari terakhir. Jadi ya mungkin ini emang jatahnya Bank BNI aja ya, buat ATH kan belum ada sendiri. Apalagi mau stock split tanggal BBNI itu stock splitnya kalau nggak salah bulan depan sih, tanggal 10, tanggal 9 ya. Tanggal 9 ini Kamdat. Berarti ya kita lihat aja sih, kemungkinan sih setelah stock split biasanya harganya naik ya kalau fundamentalnya bagus. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini naik cukup tinggi ya, dan close-nya pas di area pas di area resistennya sih. Tadi sempat ATH lagi untuk saham AMMN ke level 5.975 ya, cuman turun lagi dan close di 5.925. Ini close-nya pas di area resistensi. Jadi mungkin untuk besok lihat aja di awal market ya, kalau langsung dibuka hijau semoga bisa ngejar ini. Ini udah ini ya, kita hapus. Ini udah untuk koreksi ya, rectangle terdekatnya kalau kita ukur
dari sini, maka target kenaikan saham AMMN misal minggu depan itu berhasil breakout ya, breakout di atas ini 5.950, ya bisa ngejar 6.500 sih, ini resisten selanjutnya untuk saham AMMN misal trennya masih bullish ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya juga masih masuk sih di saham AMMN, malahan masuk paling banyak ya. AMMN dalam 1 minggu terakhir ini aslinya net buy 95M, tapi hari ini itu masuk 110. Jadi kadang masuk kadang keluar. Yang masuk siapa? Apakah masih BK untuk hari ini tanggal 29? Untuk yang masuk masih BK ya. BK terus masuk di saham AMMN, dan kalau kita ngikuti pergerakannya emang BK sih yang cenderung akumulasi ya. Kalau untuk CC ini ya kadang masuk kadang keluar. Artinya kalau harganya naik itu taking profit, tapi kalau turun ini masuk ya untuk CC ini di saham AMMN. Untuk hari ini yang aslinya yang masuk ya ini BK, AK, BB, dan kalau kita cek dari awal bulan sih dalam 1 minggu dalam 1 bulan terakhir ini untuk BK-nya udah net buy paling banyak ya 377, untuk AK-nya juga net buy lumayan banyak, sampai hari ini pun masih masuk. Semoga saja untuk besok untuk saham AMMN ya minggu depan masih bisa breakout dan ngejar 6.500 ya. Walaupun CC ini distribusi kalau naik, cuman ya selama BK masih mau jaga harga aja, semoga bisa ke level ini 5.600. Oke, itu untuk saham AMMN. Perhatikan saja di awal market, kalau langsung dibuka merah berarti jangan buru-buru entry, karena untuk support terdekatnya di sini 5.725 itu area supportnya, dan resistennya misal berhasil breakout di 6.500 ya. Oke, itu untuk saham AMMN, lihat aja di awal market, semoga masih bisa naik lagi lebih tinggi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang hari ini turun ya. Untuk saham PGEO itu hari ini turun jebol support ya. Sebenarnya sih nggak heran-heran banget ya, soalnya ketika naik pun itu disertai ada yang distribusi untuk saham PGEO ini. Jadi untuk hari ini kalau berhasil jebol support, untuk besok sih amannya lihat dulu ya, jangan buru-buru entry. Kalau langsung dibuka merah bisa ngejar 1390 ini support selanjutnya untuk saham PGEO misal masih turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham PGEO tanggal 29 September secara keseluruhan turunnya ini sebenarnya ada yang nampung ya. YU ini. YU yang masuk YU versi lokal. Untuk aslinya sendiri hari ini di saham PGEO untuk transaksinya sih didominasi lokal ya. Untuk aslinya net sell yang keluar BK, CC, AK ya. Coba kalau kita cek dari awal bulan, kira-kira yang pegang barang paling banyak di saham PGEO ini lokalnya yang distribusi ada ya, ini CC distribusi 191M. Yang pegang barang paling banyak CPKZ. Untuk aslinya juga net sell ya, untuk aslinya distribusi, malah ini kalau kita cek dari awal bulan cenderung jualan terus. Net sell 148. Untuk lokalnya ada yang distribusi CC, untuk aslinya net sell. Jadi ya walaupun hari ini ada yang nabung ya, mungkin amannya sih buat PGW misal mau entry nunggu apa ya, nunggu konfirmasi breakout aja di atas 1450 disertai volume yang gede, atau kalau masih turun bisa tunggu di area supportnya di 1390-an ya, dekat-dekat area support lah. 1400 ke bawah mungkin bisa dipertimbangkan. Kemudian kalau tujuannya untuk trading ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 1390, disesuaikan aja. Oke, itu untuk saham PGEO ya. Coba kalau kita cek PGEO kuartal 2-nya sama sih dengan kuartal 1. Untuk PBV-nya di harga saat ini 2,1 kali dengan ROE 9-nya. Hitungannya sih ya cuma net profit marginnya gede ya untuk saham PGEO ini. Untuk liquidity ratio-nya masih sangat aman, ini sangat kuat untuk neraca keuangan PGEO. Jadi potensi buat fundamentalnya sih potensinya masih sangat gede ini untuk saham PGEO. Kalau lihat liquidity ratio-nya masih cukup quick ratio, current ratio-nya di atas 300%, kemudian ya walaupun ROE-nya 9,7 tapi net profit margin 44%, semoga aja
bisa tumbuh si ROE-nya ya. Oke, itu untuk saham PGO cukup menarik sih kalau lihat fundamentalnya, hitungannya belum apa ya, ya mahal cuman nggak mahal-mahal banget lah. Itu untuk saham PGO, lihat aja di awal market ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco yang hari ini juga turun ya. Untuk saham Medco hari ini turun ya, opennya pas di area resistennya, jadi open gap atas, opennya di area resisten 1685, kemudian langsung turun. Setelah nyentuh level terendahnya nggak ada perlawanan buat naik, jadi perlu hati-hati sih kalau masih turun, ada kemungkinan bisa nguji supportnya lagi yang di 1500. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Medco, apakah ada yang nampung tanggal 29 ini. Kalau kita cek dari awal bulan ya, untuk asnya ada BK yang net base 165, jadi diakumulasi oleh BK ini untuk sampai Medco. Untuk hari ini tanggal 29 BK-nya keluar ya, keluar 10,2 M. Untuk hari ini sih secara keseluruhan untuk saham Medco lebih banyak yang keluar, jadi didistribusi. Untuk aslinya sendiri net sell cukup banyak ya, hari ini didistribusi asing, untuk lokalnya nampung. Untuk lokalnya yang masih ada YUMG. Untuk aslinya sendiri hari ini di saham Medco net sell tanggal 29 ya, net sell 70,9 M ya, jualan cukup banyak sih untuk hari ini. Jadi untuk minggu depan mungkin ya kalau mau nge-HK ya terlalu beresiko lah ya di tengah-tengah seperti ini, apalagi hari ini didistribusi. Kalau langsung di kamera sih bisa tunggu aja di dekat-dekat 1500-an ya, kalau ada yang cek harga bisa dipertimbangkan kalau mau masuk di level 1500-an. Dan amannya sih pasang antisipasi aja mungkin sedikit di bawah itu kalau untuk trading atau swing. Oke, itu untuk saham Medco, untuk supportnya masih di 1500 dan resistennya di 1680-an. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Hari ini tanggal 29 September untuk saham Adaro juga tadi open gap atas sih ya. Open di 2900 kemudian turun dan naik dikit, close di 2850. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Adaro ADRO hari ini tanggal 29 September secara keseluruhan sih lebih banyak yang keluar ya. Yang jadi market maker utamanya BKZP, BK-nya net base 10,7 M, ZP-nya net sell 11,5. Untuk AC-nya sendiri net sell sih hari ini di saham Adaro, AC-nya net sell sebanyak 8,3 M. Kalau kita cek dari awal bulan ini, dalam satu bulan terakhir untuk saham Adaro di distribusi asing sebanyak 345,1 M. Emang untuk saham Adaro ini cenderung lokal ya yang masuk itu. Lalu kita ikuti, kita cek aja ini dari tanggal 1. Ini yang masuk paling banyak CC dan CC, yang masuk itu CC versi lokal ya, CC, AK, BB itu pun versi lokal. Jadi di distribusi asing diakumulasi lokal ini untuk saham Adaro. Untuk besok minggu depan sih mungkin perhatikan aja level ini ya, kalau belum bisa breakout di atas 2910 ya kemungkinan akan konsolidasi di range area 2720 sampai 2910. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Kalau mau masuk ya nanggung di area sini, mending nunggu koreksi aja lebih dalam ya kalau masih turun. Oke, itu untuk saham Adaro. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.